Nah, beberapa kegiatan dalam rangka menumbuhkan ekosistem keuangan inklusif di wilayah Desa Wisata Widosari ini juga terdapat beberapa hal yang dirasa masih belum optimal, seperti sistem pengelolaan sampah yang ada, mengoptimalkan potensi sumber daya desa, baik itu potensi SDM maupun sumber daya alamnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan hari ini diharapkan dapat memberikan pandangan akan peluang perencanaan penggunaan dana keistimewaan beserta proses pertanggungjawabannya bagi perangkat kelurahan. Kalau tadi saya nyun informasi sudah ada dana keistimewaan apa saja di sini, ternyata sudah ada BKK dari Dinas Tenaga Kerja ya Pak Lurah ya, melalui padatkannya. Nah, nantinya kalau ada anggaran lagi dari dana keistimewaan sudah dapat menggunakan pengelolaan dana keistimewaannya itu seperti apa dan rambu-rambunya seperti apa. Nanti ada Bu Titik dari inspektorat itu bisa menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, keistimewaan DIY ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang keistimewaan DIY, khususnya urusan kelembagaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam kerangka perencanaan pembangunan urusan keistimewaan di DIY. Proposalnya di 2022. Untuk dasar hukum pengawasan, yang pertama Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang SPIP, Bapak Ibu juga pasti sudah familiar dengan ketentuan-ketentuan mereka. Kemudian yang ketiga terkait dengan Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, itu yang memberikan kewenangan kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan tugas pengawasan intern mungkin sedikit berbeda dengan zaman dahulu, mungkin sudah ada pergeseran paradigma. Kalau dahulu itu inspektorat hanya unsur watchdog, artinya hanya mengawasi saja. Kalau sekarang itu sudah berkembang pada fungsi konsulting. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang dari inspektorat kabupaten juga terbuka apabila ada organisasi perangkat daerah ataupun dari kelurahan yang ingin berkonsultasi baik terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun hal-hal lain. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari tim percepatan akses keuangan daerah, di mana salah satu programnya adalah memang ada program ekonomi keuangan inklusif di wilayah perdesaan. Nah, kami memang mengambil dari TPAK DIY, mengambil di wilayah Ngargosari ini, di Kelurahan Ngargosari ya, yang ada desa wisatanya Widosari. Nah, berbagai program itu telah kami rencanakan, baik dulu sebelumnya itu ada pra-inkubasi, itu kami melakukan survei gimana sih tingkat literasi inklusinya, terutama inklusi di wilayah perdesaan ini. Kemudian ini di kegiatan inkubasi kami melakukan edukasi dari berbagai hal, baik itu terkait industri keuangan, produk-produknya maupun kita pendampingan ya,
pendampingan terkait juga UMKM di sini dengan produk-produknya. Di sini ada gula kotek, teh sangrai, dan lainnya. Juga kami ini bekerja sama hari ini dengan Pemda DIY terutama terkait dana keistimewaan ya, dan juga narasumber inspektorat. Tentunya materinya beraneka ragam juga karena warga juga dari Pemda DIY sendiri menilai tetap ingin menyampaikan ya, terutama kalau topik hari ini terkait dana keistimewaan maupun hal-hal apa sih yang perlu diketahui, yang ternyata dari warga juga sangat antusias ya. Nah, kami dari OJK DIY juga kali ini memberikan sebagaimana secara rutin memberikan sosialisasi, edukasi, tentunya pengenalan mengenai otoritas jasa keuangan, tugas usahanya seperti apa. Terus kami juga melakukan edukasi juga ya terkait waspada investasi ilegal dan juga pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya tentunya edukasi ini menjadi tugas juga dari OJK, karena tugas kami adalah mengatur, mengawasi, melindungi, dalam hal ini mengatur, mengawasi industri jasa keuangan baik bank maupun non bank, dan juga melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, salah satunya kegiatan ini bersifat preventif ya. Preventif itu melakukan sosialisasi edukasi. Nah, kemudian tergabung dalam tim percepatan akses keuangan daerah, merupakan forum koordinasi dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk peningkatan akses keuangan. Tentunya tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapannya adalah untuk bisa terbentuknya suatu ekosistem ekonomi inklusif yang berkelanjutan, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur sampai ke pemberdayaan masyarakat di pedesaan.